Jelang menghadapi timnas Kamboja di laga perdana Piala AFF 2022, ada 5 hal yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Kelima hal ini dapat memberi kesulitan saat menghadapi Kamboja di Piala AFF 2022. Seperti yang kita ketahui, Kamboja akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia di grup A Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia versus Kamboja akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya diharapkan pasukan Sintayong bisa meraih kemenangan dengan mudah, apalagi ia membawa skuad Garuda terbaik untuk bisa meraih gelar juara di turnamen tersebut. Meski demikian, timnas Kamboja perlu diwaspadai karena berpotensi memberi kejutan dan dapat menyulitkan timnas Indonesia. Lantas apa yang perlu diwaspadai timnas Indonesia? Berikut 5 hal yang perlu diwaspadai timnas Indonesia menghadapi Kamboja di Piala AFF 2022. Pertama, permainan lepas timnas Kamboja. Timnas Kamboja kemungkinan akan bermain lepas, karena bisa dikatakan mereka tidak memiliki tekanan apapun menjelang laga bergulir. Di atas kertas, timnas Indonesia jauh lebih diunggulkan, hal itu berarti Kamboja akan bermain tanpa beban. Dengan bermain lepas, Kamboja dapat memainkan permainan terbaik mereka dan hal itu dapat berpotensi membahayakan bagi timnas Indonesia. Kedua, timnas Kamboja sedang on fire. Permainan lepas yang diperlihatkan Kamboja pun sudah terlihat saat mereka menang 3-2 atas Filipina. Kamboja yang awalnya tidak diunggulkan untuk menang, namun pada akhirnya tim berjuluk Angkor Warriors itu mampu mengakhiri laga dengan poin penuh. Timnas Kamboja tentu ingin mengulangi hasil yang sama saat bermain di kandang timnas Indonesia. Karena itulah mereka akan berusaha bermain semaksimal mungkin agar Kamboja bisa menang atas timnas Indonesia. Ketiga, pelatih dan pemain timnas Indonesia dalam tekanan. Sintayong saat ini memikul sebuah tekanan yang begitu besar. Selain timnas diwajibkan meraih kemenangan atas Kamboja, Sintayong juga memikul beban target juara untuk timnas Indonesia. Selain itu, beban tampil di depan ribuan bahkan puluhan ribu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mempersembahkan kemenangan bagi mereka akan menjadi tekanan tersendiri. Diharapkan timnas Indonesia bisa memetik kemenangan di laga tersebut, guna memberi semangat juang di laga selanjutnya. Harapan tersebut jelas akan menjadi tekanan juga kepada para pemain. Jika tak bisa menghadapi tekanan itu, mungkin saja akan berpengaruh terhadap permainan timnas Indonesia. Keempat, faktor Keisuke Honda dan Ryu Hirose. Kerjasama Keisuke Honda bersama Ryu Hirose membuat Kamboja saat ini mengalami banyak perkembangan. Permainan Kamboja sudah jauh lebih baik, bahkan Filipina pun dihajar 3-2 di awal laga Piala AFF 2022. Kini timnas Indonesia akan menjadi tantangan dua pelatih asal Jepang tersebut. Sejauh ini, Hirose mengaku tak takut dan siap memberikan kejutan saat melawan timnas Garuda. Rekor pertemuan itu, antara Kamboja versus timnas Indonesia, bukan berarti kita tidak bisa mencari celah untuk meraih kemenangan. Di pertandingan terakhir meski kita kalah, tapi kita bisa menemukan celah itu, ucap Ryu Hirose. Kelima, performa timnas Indonesia sedang menurun. Dalam mempersiapkan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022, pasukan Sintayong hanya melakukan pemusatan latihan di Bali. Tidak ada laga uji coba dan itu ternyata membuat Sintayong merasa performa para pemainnya mengalami sedikit penurunan. Apalagi banyak pemain timnas Indonesia yang memang tidak bermain setelah Liga 1 ditunda akibat tragedi Kanjuruhan. Tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap permainan timnas Indonesia. Untuk pertandingan pertama menurut saya bisa menjadi pertandingan yang sulit bagi tim kami. Sebab, setelah ada tragedi Kanjuruhan memang tidak ada tanding sama sekali, dan performa pasti menurun, kata Sintayong. Demikianlah 5 hal yang harus diwaspadai timnas Indonesia, jelang menghadapi timnas Kamboja nanti sore. Semoga hari ini, timnas kita mampu mengalahkan Kamboja. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang.